Haleluya. Mulai pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah hadir dalam rumah Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu pertama dalam tahun 2015 dan kita mulaikan tahun ini bersama dengan Tuhan. Ada banyak pergumulan, banyak kebutuhan kita, tetapi saya percaya kalau kita mulaikan bersama dengan Tuhan dalam doa tadi, dalam lagu tadi kita katakan kita tidak mampu berjalan sendiri, maka kita akan lihat penyertaan yang ajaib dari Tuhan akan mengiringi dalam setiap langkah kehidupan kita. Seperti demikian, amin. Malam hari ini kita akan memeriksa kembali di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Ini firman penggembalaan yang kita periksa, kita nikmati dalam setiap saat ibadah kita, dalam sesuai dengan kebaktian ya, kita melihat ayat yang sama disampaikan dalam warna sesuai dengan macam ibadah yang kita alami dalam setiap kali kita beribadah, ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-23, 24 dan ayat yang ke-25. Saya menunggu semua menemukan ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-24, kita akan baca ayat 23, 24 dan 25. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," ya, atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Terima kasih, ya. Jadi 3 ayat yang kita baca ini adalah, terima kasih, perkataan dari Tuhan Yesus sendiri mengenai keadaan pada akhir zaman, di mana disebutkan akan muncul Mesias palsu, ya. Akan muncul antikris, nabi-nabi palsu. Dan pada ayat yang ke-23 disebutkan, jika ada orang mengatakan, "Lihat, Mesias ada di sini." Kata Mesias itu artinya Kristus, ya. Itu menunjukkan kepada Yesus, di mana seolah-olah Yesus sudah datang. Yesus sudah datang. Dan disebutkan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, dan Mesias ini yang notabene adalah Mesias palsu, ditandai pekerjaannya, ditandai dengan pekerjaan atau tanda-tanda mujizat yang dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang. Dan kalau kita lihat di sini akan muncul seperti banyak Mesias itu, muncul di sana, muncul di sini, muncul di sana, muncul di mana-mana. Ada mujizat. Maka itu pasti buat orang-orang yang tidak matang di dalam Tuhan, maka akan terjadi suatu kebingungan dan kegelisahan. Sebab apa? Tiba-tiba muncul Mesias di sini, tiba-tiba muncul Mesias di sana, dan mengerjakan tanda ajaib. Dan ada seseorang mengatakan, kadang-kadang saya tidak percaya, saya ragu-ragu dengan orang ini. Tetapi kalau melihat terjadi mujizat, bagaimana saya tidak bisa percaya? Mujizat itu nyata. Ya, orang sakit disembuhkan mungkin, orang yang mengalami apa mungkin terjadi sesuatu yang ajaib, yang dahsyat. Sehingga kalau benar-benar kita tidak matang di dalam Tuhan, maka itu akan membuat kita bingung, itu membuat kita bertanya-tanya, itu membuat kita gelisah, dan pada akhirnya akan menyesatkan seseorang. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan di dalam suratan 2 Tesalonika pasal yang kedua, malam hari ini saya akan perlihatkan 2 Tesalonika pasal yang kedua. Bayangkan saudara, baru ada Mesias di sana, ada Mesias di sana lagi, Mesias di sana lagi, di sana lagi. Apa itu tidak membuat suatu kebingungan, ya, suatu kekacauan dalam pemikiran kita? Oleh sebab itu di hari-hari ini Rasul Paulus katakan buat kita, hati-hati, ya.
Kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan waktu. Tadi ibu saya bersaksi tentang memanfaatkan waktu. Ini juga berlaku untuk kita semua, saudara. Semua kita rata-rata kalau seolah-olah masih lama kita mengulur-ngulur waktu, ya. Jadi pernah saya katakan kepada kaum muda, pada satu saat kaum muda minta saya suruh untuk membuat laporan aktivitas mereka. Mereka minta berapa lama om? Ya, saya katakan saya bikin, kasih kamu 6 bulan, kasih kamu 3 bulan, kasih kamu 1 bulan. Sebenarnya sama saja, saudara, ya. Lebih baik saya kasih waktu yang pendek. Sebab apa? Memang dikerjakan dalam waktu yang pendek itu, ya. Saya kasih 6 bulan, bukan berarti ini dikerjakan lebih matang 6 bulan, tidak, ya. Paling dikerjakan 2 hari sebelum 6 bulan itu deadline, ya. Jadi saya katakan, ya jangan 6 bulan lah, ya 1 bulan aja. Pasti kamu kerjakan itu. Kira-kira begitu. Sebab itulah manusia, saudara. Kalau waktunya panjang, itu akan mengulur-ngulur waktu. Oleh sebab itu kalau kita tahu waktu itu sudah singkat, maka seharusnya untuk membuat kita sadar bahwa kita tidak ada waktu lagi untuk membuang-buang waktu. Gunakan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang ada untuk kita dimatangkan, supaya kalau nanti, sebab perkataan Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan, apalagi sekarang ini, bahwa Mesias palsu itu sudah terlalu dekat untuk muncul. Kalau anak-anak Tuhan tidak cepat meningkat, tidak cepat mengalami kemajuan yang nyata, maka mereka akan terjebak dalam kebingungan, dalam kegelisahan. Bahkan sampai satu saat mereka juga akan disesatkan. Sebab ayat mengatakan penyesatan yang dikerjakan oleh Mesias palsu itu penyesatan yang sangat luar biasa. Bukan asal-asalan, bukan kasaran. Sebab sasarannya orang pilihan. Kalau saja orang yang sangat expert, sangat smart dalam bidangnya bisa ditipu, itu berarti penipuan itu adalah penipuan yang sangat canggih. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami peningkatan, ya. Harus hari-hari ini waktu yang ada untuk kita jangan asal beribadah, asal melayani, tetapi dalam setiap pelayanan, setiap ibadah kita boleh merasakan ada peningkatan, ada kemajuan yang nyata yang boleh kita nyatakan kepada Tuhan, ya. Nah, malam hari ini kan saya perlihatkan di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua, ini akan terjadi kebingungan, kebimbangan, kegelisahan, bahkan sampai satu saat disesatkan kalau kita tidak sungguh-sungguh memanfaatkan waktu yang singkat ini, waktu yang ada ini, ya. Ayat yang pertama tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Mesias yang sesungguhnya. Mesias yang sesungguhnya memang akan datang. Inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel, orang Yahudi. Tetapi mereka sudah abaikan. Dia sudah datang pertama kali dan mereka abaikan, bahkan mereka salibkan. Tapi mereka menunggu datangnya Mesias, ya. Dan ayat mengatakan kedatangan Mesias itu akan terjadi. Sekali lagi ayat yang pertama, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunya kita dengan Dia, ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, ya, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Lekas bingung, ya. Muncul Mesias di sana, muncul Mesias di sana, muncul Mesias di sini, muncul lagi. Ada tanda-tanda ajaib. Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Tesalonika, jangan lekas bingung, teruskan, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, ya, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan, ya, atau surat yang dikatakan dari kami, ya, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Kenapa? Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan mau disesatkan. Jangan mau disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, ya, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, ya, yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya. Bahkan ia duduk di bait Allah, ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Ya. Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Terus? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka
baru akan menyatakan dirinya. Ya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Terima kasih ya. Jadi Alkitab ini mengatakan bahwa mengenai kedatangan Tuhan, datangnya Mesias itu tidak serta-merta, tetapi ada tanda-tandanya. Oleh sebab itu, di sini kita harus mengerti tanda-tanda zaman yang Tuhan katakan kepada orang Israel. Orang Israel itu tahu tanda-tanda alam ini, akan hujan, akan badai, akan terang, akan apapun juga. Mereka tahu tentang keadaan alam ini, tetapi mereka sangat bodoh tentang keadaan akhir zaman. Dan oleh sebab itu Tuhan katakan buat kita hari-hari ini harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan didahului dengan tanda-tanda. Salah satu tanda adalah munculnya Mesias palsu. Dan Tuhan katakan, jangan kita bingung, jangan gelisah, dan jangan memberi diri untuk disesatkan. Tetapi hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh bisa mengerti untuk menentukan mana Mesias yang palsu, mana Mesias yang tidak palsu, mana Mesias yang sejati. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya keyakinan, maka ini yang membuat itu menjadi salah ya. Orang murid-murid Tuhan satu saat mereka mengalami kegoncangan. Nah, keadaan kegoncangan ini sama persis. Orang bingung, orang gelisah ya. Pada saat Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, mereka katakan apa? Mereka katakan apa? Padahal mereka sudah mengikuti Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan Yesus setiap saat, setiap waktu mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi pada saat itu mengalami kegoncangan, angin ribut, Yesus datang berjalan di atas air. Mereka katakan itu hantu. Ya, Yesus yang sejati dikatakan palsu. Tetapi yang sangat ironis, ya, yang palsu seringkali dikatakan asli. Oleh sebab itu di hari-hari ini di sini kita harus mengerti ya bahwa tidak sembarang kita menghakimi, tetapi juga kita tidak sembarang mempercayai. Ada parameter, ada ukuran-ukuran yang Tuhan katakan untuk kita mengerti di hari-hari ini. Malam hari ini saya akan sampaikan, yaitu apa? Nomor satu, tanda-tanda Mesias yang palsu itu, supaya jangan kemudian kita salah menghakimi ya. Yang asli kita bilang palsu, yang palsu kita bilang asli ya. Ada beberapa tanda, yaitu yang pertama, bahwa Mesias yang palsu itu tandanya ditandai dengan kesombongan, ketinggian hati. Tolong baca sekali lagi ya. Pada ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga, bahasa lama Mesias palsu atau antikris itu dalam bahasa terjemahan lama menggunakan istilah si Dajjal ya. Mungkin kita jarang mendengarkan ini, tetapi sebenarnya istilah ini luas ya. Bukan hanya kita, tetapi semua orang-orang yang ada di Indonesia ini sebenarnya mengenal, baik agama Kristen, agama Islam pun mengenal ini istilah si Dajjal. Itulah antikris yang nanti akan muncul pada akhir zaman ya. Nah, pada ayat yang ketiga, perhatikan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Ya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Manusia durhaka yang harus binasa. Ya, siapa dia? Ayat yang keempat, yaitu lawan yang meninggikan diri. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut ya, atau yang disembah sebagai Allah. Nah, bahkan ia duduk di bait Allah ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi kita lihat di sini tadi dalam satu kesaksian dikatakan bahwa penyesatan itu tidak terjadi di luar sana lebih dahulu, tetapi dimulaikan dari dalam gereja. Sebab ayat mengatakan dia akan duduk di dalam bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ada satu tanda supaya jangan kita terkecoh dengan keajaiban, dengan pemakaian, dengan apapun juga. Tanda yang tidak bisa kemudian tidak bisa mungkin salah, yaitu apa? Mesias palsu ditandai dengan ketinggian hati, kesombongan. Ya, tolong baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Yehezkiel, kitab Yehezkiel pasal 28. Sebab apa? Mesias yang asli, Tuhan Yesus itu ditandai dengan kerendahan hati. Oleh sebab itu dia katakan, datanglah kepadaku
Belajarlah dari aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini satu-satunya patokan kerendahan hati. Kenapa? Filipi pasal yang kedua mengatakan dia sebagai Allah, dia adalah anak Allah, tapi dia rendahkan diri sebegitu rendahnya, menjadi manusia, menjadi hamba, menjadi manusia yang seperti layak dihukum dengan hukuman mati. Sedemikian dia merendahkan diri. Tidak ada orang yang mampu melakukan itu. Dia melakukan itu. Dan perbuatan itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dipalsukan. Kerendahan hati. Sebab apa? Mesias palsu itu ditandai dengan tanda pertama, orang yang ada ketinggian hati, merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya sendiri. Di dalam kitab Yeskel pasal 28 ini menunjukkan kepada Raja Tirus, ayat yang kedua. Hai anak manusia, ya, katakanlah kepada Raja Tirus. Ya, ini firman Tuhan datang kepada Nabi Yeskel untuk mengatakan kepada Raja Tirus. Perhatikan. Beginilah firman Tuhan Allah. Ya. Karena engkau menjadi tinggi hati. Engkau menjadi tinggi hati. Dan berkata, aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah. Aku di duduk tengah-tengah lautan. Di tengah-tengah lautan manusia Padahal engkau adalah manusia. Padahal engkau manusia Allah saja, engkau bukan Allah. Tetapi dia mengatakan akulah Allah. Di dalam bait Allah, akulah Allah. Teruskan. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Nah, tidak sama dengan anak Allah. Walaupun dia sama, tetapi dia rendahkan diri, dia hampakan semuanya untuk menjadi sama dengan manusia, hamba, bahkan orang yang mati di kayu salib. Teruskan ayat yang ketiga. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Ya. Tiada rahasia yang terlindung bagimu. Ya. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Ya. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Terima kasih. Ya. Jadi kita lihat ini, dan waktu saya membaca ini membuat hati gemetar. Kenapa? Sebab apa yang terjadi ini, di mana disebutkan Mesias palsu itu akan muncul, itu jangan-jangan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan pembukaan rahasia firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kenapa? Sebab ayat mengatakan memiliki hikmat yang lebih dari Daniel. Sudah tahu apa itu Daniel? Sudah punya nubuatan, bisa menyingkap apa? Rahasia mimpi. Ya. Bahkan mimpi yang begitu rupa tidak pernah ada orang bisa mengungkap. Kenapa? Ya, para ahli mengatakan kalau mimpi itu diceritakan, baru bisa diartikan mimpinya. Lah Daniel, dia tidak diceritakan, apalagi harus menceritakan artinya. Tapi dia bisa melihat mimpi itu dan mengerti dan mengartikan mimpi itu. Ini suatu pengungkapan, pembukaan rahasia firman Allah yang luar biasa. Bahkan ayat mengatakan, dan yang menyebut dirinya sebagai Allah, Raja Tirus itu, bahkan Alkitab mengatakan hikmatnya lebih dalam, lebih tinggi, lebih berhikmat dari hikmat siapa? Daniel. Sampai pun tidak ada yang rahasia, sebegitu tinggi hikmatnya. Dan perhatikan, pada saat dia menerima pembukaan, dia mengalami pengungkapan yang luar biasa itu, ya, seharusnya orang yang terbuka mata melihat Allah itu, Yesaya begitu melihat Allah, dia langsung tersungkur, dia langsung merasa tidak layak. Tapi justru ayat ini mengatakan, dia melihat rahasia itu yang begitu luar biasa, tidak membuat dia kemudian rendah hati, tetapi membuat dia menjadi tinggi hati, menaikkan dirinya untuk menyatakan diri sebagai apa? Allah. Oleh sebab itu, ini yang ditentang, ini yang dihancurkan oleh Tuhan Yesus semasa dia hidup di dunia ini. Ada satu saat, ada banyak kali bahkan murid-murid terlibat perkelahian, pertengkaran. Kenapa? Apa yang dipertengkarkan? Yaitu mempertengkarkan siapa yang paling besar. Dan Tuhan katakan, itu Tuhan tidak mau ada seorang dari mereka kemudian seperti kena benih dari antikris, seperti kena benih dari Lucifer. Ketinggian hati, kesombongan itu kemudian menggerogoti mereka, mencemarkan mereka. Dan Tuhan ajarkan bahwa apa? Untuk menjadi yang terbesar,
justru dimulai dengan proses yang sebaliknya, menjadi yang terkecil, mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Sebab itulah proses dari Mesias yang sesungguhnya. Dia rendahkan diri serendah-rendahnya untuk mati di kayu salib. Tidak ada orang yang mampu melakukan itu. Dia lakukan itu untuk menjadi contoh buat kita. Nah, saya akan perlihat tidak salah seseorang hamba Tuhan kemudian mendapatkan ungkapan-ungkapan. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya pada ayat yang keempat, dengan hikmatmu, tolong baca sekali lagi pasal yang ke-28 kitab Yeskiel. Kalau kemudian hikmat itu, ya, ungkapan itu, rahasia itu ternyata digunakan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Pada ayat yang keempat, dengan hikmatmu ya, dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan. Nah, perhatikan, emas dan perak, ya, kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Terus, karena engkau sangat pandai berdagang, ya, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Terima kasih, ya. Jadi karena diberkati dengan ungkapan, tetapi tidak untuk memproses hidupnya, malah ayat mengatakan dengan ungkapan, dengan hikmat, dengan pengertian, itu justru membuat dia makin ego, makin memperkaya diri. Maka Tuhan katakan, di situ timbul kesombongan. Kesombongan yang dimaksud merasa diri apa? Kuat. Sebab uang itu, kekayaan itu, itulah kekuatan yang ada di dunia ini. Dan itu justru kekayaan, keuangan itu nanti satu saat akan menjadi kekuatan dari antikris. Dia menimbun kekayaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan jemaat, bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Maka di situ terjadi, ayat mengatakan, engkau menjadi sombong. Dan Alkitab mengatakan orang sombong itu menjadi lawannya Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti, bahwa dalam setiap kita melihat, kalau kita makin dibukakan, rahasia firman Allah itu diungkapkan. Setiap kali kita mengalami pengungkapan itu, seharusnya itu membuat kita makin rendah hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan gambar dan wujud Allah. Itu yang paling utama dari setiap pengungkapan Tuhan. Jangan membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Satu ayat, taruh tanda di ayat ini, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, itulah tujuan Tuhan mengungkapkan rahasianya. Seperti Tuhan mengungkapkan mimpi. Oh, luar biasa. Kalau kita bandingkan, kita bandingkan secara mata jasmani, kita bandingkan, Yusuf itu luar biasa hikmatnya, sampai Firaun mengatakan tidak ada seorang di sini yang mempunyai hikmat Allah, roh Allah seperti engkau. Nah, tetapi Daniel itu lebih lagi. Sebab apa? Mimpi itu belum diceritakan, tapi dia bisa melihat itu, dia bisa mengartikan mimpi itu. Dan ayat mengatakan Raja Tirus itu hikmatnya lebih dari Salomo, lebih dari Daniel. Luar biasa. Tetapi apa yang jadi kesalahan? Hikmat itu dipakai bukan untuk kepentingan bersama, untuk membangun. Itu Rasul Paulus katakan, setiap ungkapan-ungkapan untuk membangun jemaat, untuk membangun kerohanian, tetapi dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Ya, dalam kitab seperti membangun menara, seperti membangun istana, seperti membangun kerajaan di mana dia menjadi raja. Ya. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nah, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ayat ini mengatakan kita memandang kemuliaan Tuhan. Kalau firman itu diungkapkan, saudara berdoa supaya ada ungkapan-ungkapan firman Allah. Tetapi juga berdoa supaya apa? Jangan karena ada ungkapan firman Allah yang luar biasa justru menimbulkan ketinggian hati, kebenaran diri sendiri, kesucian diri sendiri. Tapi justru dengan ungkapan itu kita melihat luar biasanya Tuhan mengubahkan kita
yang tadinya sampah, yang tadinya kotoran, yang tidak berharga, itu menjadi kehidupan yang berharga. Rasul Paulus, ya, memang itu kecenderungan manusia. Waktu dia naik ke langit yang ketiga, Tuhan tahu dia akan tinggi hati. Oleh sebab itu Tuhan taruh duri dalam daging, ya. Dan itu untuk apa? Mencegah dia untuk bermegah dengan apa yang dia lihat, untuk meninggikan diri. Sehingga Rasul Paulus itu makin merendahkan diri. Sampai satu saudara mengatakan, aku lebih suka lemah, aku lebih suka tidak berdaya, aku lebih suka sengsara, menderita. Sebab di dalam saat penderitaanku, aku kuat. Kenapa? Kuasa Allah itu turun. Sampai satu saat dia merasakan dia tidak mungkin hidup tanpa Allah, dia tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Begitu tergantungnya dia, ya, dalam kekuatan, tetapi dia menyadari bukan kekuatan dari dia, tetapi kekuatan dari Allah. Oh, haleluya. Ini yang seharusnya kita mengerti dalam hari-hari ini, ya. Kita mengerti dalam hari-hari ini. Di dalam kitab disebutkan, pada saat kita melihat kemuliaan Allah itu, maka itu yang harusnya mengubahkan kehidupan kita. Kita mencerminkan, sekali lagi ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, ya. Pada saat kita memandang kemuliaan Allah, itu yang mengubah kita ini untuk apa? Menjadi serupa dengan Dia. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah Roh, ya, maka kita diubah, ya, menjadi serupa dengan gambarnya. Serupa dengan Dia. Serupa dengan Yesus, serupa dengan Mesias itu. Apa itu? Walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, tetapi tidak menganggap dirinya itu sama, tapi merendahkan diri dan menghampakan diri. Teruskan. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetapi justru sinar kemuliaan, walaupun dia merendahkan diri, tidak berarti dia berkurang dalam kemuliaan. Dia tetap bisa memancarkan kemuliaan, walaupun dia sedang merendahkan diri di tempat yang paling rendah sekalipun. Sehingga pada saat dia mati di atas kayu salib, itu tempat yang paling rendah. Sebab apa? Kematian yang paling hina. Orang kafir pun melihat, ini adalah anak Allah, ini orang benar, ini anak Allah. Sebab apa? Walaupun dalam kerendahan, tetapi dia tetap memancarkan kemuliaan. Ini yang harus kita pegang, ya. Jadi kalau kita merendahkan diri, bukan berarti kita berkurang dalam kemuliaan. Justru di saat itu kita sedang memancarkan kemuliaan Allah. Sebab pribadi Yesus itu sama dengan itu, tidak sama dengan Lucifer, tidak sama dengan Mesias palsu, ya. Dia meninggikan diri untuk disembah sebagai Allah. Tidak semesti, tidak langsung dimulai merasa lebih dari yang lain, ya. Walaupun belum jadi sebagai Allah, dia belum mengangkat diri sebagai Allah. Ini ada prosesnya, saudara. Kesombongan itu ada prosesnya, ya. Kerendahan hati juga ada prosesnya. Kita melihat ini, hati-hati. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, pelajaran kita hari-hari ini untuk apa? Jangan menganggap kita lebih, merasa diri lebih dari orang lain. Itu murid-murid itu mulai. Kalau saja murid-murid bisa mengalami demikian, lah siapa kita? Siapa kita ini? Siapa saya? Siapa kita? Semua kita bisa terserang virus kesombongan ini. Oleh sebab itu ini pergumulan kita. Sudah mendoakan kami supaya walaupun firman Allah itu diungkapkan, tetap jangan sampai kemudian menjadi tinggi hati, sombong, ya. Tapi kita tetap ada kerendahan hati. Ya, di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua. Ya, kitab Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke. Oleh sebab itu ini pelajaran buat kita hari-hari ini. Apapun pemakaian Tuhan buat kita, apapun berkat Tuhan buat kita, ini satu perkara kita harus mengerti ini, belajar, ya. Ayat yang ketiga, perhatikan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, ya, atau Raja Tirus dengan hikmatnya dia mencari kepentingan sendiri, dia memperkaya diri sendiri. Tapi Tuhan katakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini pelajaran kita, ya. Sebab apa? Tidak serta-merta itu seseorang kemudian mengatakan akulah Allah. Tidak.
Aku paling tinggi, aku layak disebut sebagai Allah. Kesombongan itu ada stratanya, saudara. Dimulai dengan apa? Menganggap dia lebih dari orang lain. Ya, terus kan? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, kesombongan dan egois itu berjalan bersama-sama. Ya, terus kan? Tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai ini kemudian terima kasih, ya. Sebab kalau tidak, maka seperti virus kesombongan itu yang ada pada Raja Tirus itu bisa menyerang siapa saja. Bahkan murid-murid Tuhan sendiri itu boleh mengalami itu, apalagi kita. Oleh sebab itu kita selalu mohon, Tuhan tolong saya supaya jangan kemudian mengalami ini. Walaupun dipakai oleh Tuhan, tetapi tetap memiliki kerendahan hati. Sebab itulah yang akan membuat kita terhindar menjadi bagian dari antikris. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua tadi disebutkan bahwa antikris itu sebenarnya sudah ada, ya. Sudah ada, tetapi dia belum menyatakan dirinya. Sebab apa? Sebab masih ada yang menahan. Seperti dia bekerja di bawah tanah, ya. Memang ini istilah kiasan, ya, bekerja di bawah tanah. Tapi itulah juga yang sebenarnya. Antikris itu sudah ada. Ya, sudah mulai bekerja. Tapi Alkitab mengatakan masih ada yang menahannya. Nanti satu saat yang menahannya itu diangkat, maka dia akan muncul untuk seketika. Tapi waktu dia muncul, nafas hidup dari yang maha tinggi akan menghanguskan dia. Nah, memang secara jasmani, secara jasmani saya memberikan hitung-hitungan secara jasmani saja. Seandainya antikris itu datang 20 tahun lagi, ya, 20 tahun lagi, itu berarti hari ini, seandainya antikris itu datang 20 tahun lagi, ini seandainya, itu berarti hari ini antikris yang nanti akan muncul 20 tahun lagi sudah ada. Kira-kira begitu saya, sudah ada, ya. Bahkan sudah mulai bekerja, ya, walaupun dalam skop yang terbatas. Itu secara jasmani, ya. Maka saya akan perlihatkan, oleh sebab itu kita harus hati-hati, kita harus waspada menggunakan hari-hari yang ada ini, ya. Hari-hari yang sudah singkat ini, gunakan supaya jangan kita kemudian waktu muncul antikris itu kita menjadi gelisah, bingung dan disesatkan, ya. Nomor satu, bahwa munculnya antikris itu ada tanda-tanda yang spesifik. Tidak bisa kemudian seharusnya tidak bisa tertipu. Sebab tanda itu tanda yang sangat spesifik dari iblis, dari antikris. Nomor satu, ditandai dengan kesombongan. Yang kedua, kalau kita kembali dalam suratan 2 Tesalonika pasal yang kedua, yaitu di dalam ayat yang keempat, sekali lagi kita baca ayat yang keempat, yang kedua, antikris itu walaupun ditandai dengan keajaiban, mujizat, tapi kalau ada kesombongan, ya, mujizat nanti, ya, ada kesombongan, itu sangat kita harus waspada. Sekarang dipakai, tapi ada benih kesombongan, ada tanda-tanda kesombongan, waspada. Jangan kagum-kagum kamu, pendeta itu. Tapi ada kesombongan, ya. Itu bisa-bisa janti dalam waktu sekejap, ya. Kita pikir mengikut Tuhan, ternyata menyembah antikris. Ayat yang keempat, perhatikan, yaitu lawan yang meninggikan diri, ya, di atas segala yang disebut terus atau yang disembah sebagai Allah, ya. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Terima kasih. Yang kedua, disebutkan antikris itu ada lawan. Dia lawan, dia meninggikan diri. Kata lawan itu artinya apa? Kontra dengan gerakan yang sedang terjadi dari Yesus, dari gereja Tuhan.
Nah, saya akan baca saudara, bawa saudara dalam satu cerita dalam kitab Injil Matius pasal 14 ya. Injil Matius pasal 14, kita lihat di dalam Injil Matius pasal 14, murid-murid Tuhan secara jasmani mengalami gerakan ini saudara, dan kalau ini terjadi, ini sangat menakutkan dan berat sekali. Ya, berat sekali, lebih berat dari apa yang kita alami karena sakit, karena kekurangan, karena dipersulit secara jasmani. Ya, lebih berat dari itu, saudara. Kalau apa? Ada gerakan-gerakan yang melawan gerakan arah dari gereja Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal 14, kitab Injil Matius pasal 14, tanda yang kedua tadi dari antikris itu, jangan terbuai, jangan tertipu dengan penampilan yang luar biasa, ada hikmat, ada mujizat. Perhatikan, ada tandanya. Nomor 1, dia sombong, tinggi hati. Nomor 2, gerakannya itu arahnya selalu melawan ya dari gerakan dari yang sebenarnya. Pada ayat yang ke-24, Injil Matius pasal 14 ayat 24, perhatikan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Terus ini gambaran dari gerakan gereja Tuhan. Murid-murid dalam perahu itu gambaran dari gereja Tuhan. Sebesar apapun gereja ya, tapi kita berada di tengah-tengah masyarakat yang luas ini, masyarakat dunia yang luas ini. Seberapa banyak pun anggota gereja, itu hanya bagaikan apa, saudara? Perahu yang kecil. Seperti perahu yang kecil di tengah-tengah lautan yang luas itu. Dan ini yang kita alami hari-hari ini. Waktu sedang berjalan, ya perhatikan, mereka mulai jauh dari pantai, beberapa mil, ya teruskan. Dan diombang-ambingkan gelombang. Terjadi gelombang. Karena angin sakal. Perhatikan, ini gelombang, ini pengajaran-pengajaran, ini angin-angin. Kenapa? Datangnya gelombang itu, kegoncangan-goncangan itu, kenapa terjadinya? Karena adanya angin sakal. Angin sakal itu angin yang dari depan, angin yang melawan. Angin yang melawan gerakan dari perahu ini, justru melawan ini. Sehingga ayat mengatakan terjadi suatu kegoncangan. Secara jasmani goncang, tetapi lebih dari kegoncangan jasmani. Sebab apa? Pada ayat 25 perhatikan. Kira-kira jam 3 malam, ya, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, perhatikan, itu hantu. Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Berteriak karena ketakutan. Ini kegoncangan yang sedang terjadi. Gereja Tuhan menghadapi kegoncangan. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus menyadari ini. Apa angin sakal? Gerakan angin sakal yang sedang terjadi dalam hari-hari ini ya. Kalau kita baca dalam kitab Efesus pasal yang keempat, suratan Efesus pasal yang keempat, perhatikan apa ini angin sakal. Efesus pasal yang keempat, suratan Efesus pasal yang keempat. Ya, di dalam ayat yang ke Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11, 12, perhatikan. Efesus pasal 4 ayat 11 dan ayat 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Perhatikan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ada 5 jabatan dengan 5 karunia ini. Dalam setiap jabatan ini Tuhan katakan, untuk apa mereka diberikan ini kepada sebagian orang. Untuk apa? Ayat yang ke-12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih. Sampai bagian ini saya mengatakan, semoga saudara bisa melihat ini. Ayat mengatakan Tuhan memberikan jabatan-jabatan, tujuannya untuk terjadinya pembangunan tubuh Kristus. Penyatuan tubuh Kristus. Ini gerakan gereja Tuhan akhir zaman. Gerakan gereja Tuhan akhir zaman adalah penyatuan. Dan ini didoakan khusus oleh Tuhan. Injil Yohanes pasal 17, saudara bisa baca di rumah. Tuhan Yesus berulang-ulang kali berdoa, Tuhan, Bapa, supaya mereka satu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Maka akhir zaman ini, di tengah-tengah gereja Tuhan sedang mengalami gerakan penyatuan, ada gerakan yang lain.
Sebaliknya gerakan penyatuan gerakan apa, saudara? Memecah belah. Pemecahan belah. Memecah belah gereja Tuhan dengan berbagai alasan, dengan berbagai dalih. Kalau kita lihat di sini ada gerakan walaupun kelihatannya rapi, walaupun kelihatannya kuat, walaupun kelihatannya kaya, walaupun kelihatannya hebat. Tetapi kalau gerakan itu bukan mengarah pada penyatuan tubuh Kristus, gerakan pembentukan tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus, maka sudah dapat dipastikan itu bagaikan angin sakal. Itu lawan yang meninggikan diri untuk menyatakan diri sebagai Allah. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita mulai dari dalam rumah tangga kita, mulai dalam gereja kecil ini, kita mulai, Tuhan satukan kami, nikah, rumah tangga, kita mulai, Tuhan ada penyatuan. Sebab kalau kita tidak masuk dalam gerakan penyatuan, Tuhan katakan, siapa yang tidak mengumpulkan bersama dengan aku, dia apa sah? Mencerai-beraikan. Oleh sebab itu di hari-hari ini gerakan bersama dengan Tuhan, gerakan penyatuan. Kita masuk gerakan penyatuan ini. Kenapa? Sebab kalau kita menerima semua apa yang kita terima dari Tuhan, kalau kita baca ini, semua apa yang kita terima dari Tuhan, tujuannya supaya kita masuk dalam gerakan penyatuan. Jangan masuk dalam gerakan yang lain. Yang kedua, kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 22. Ini arah dari gerakan tubuh Kristus, ya. Ya, penyatuan tubuh Kristus ini bagaikan perahu. Tapi di lain hal, di lain pihak ada angin sakal, angin yang datangnya dari depan, angin yang mengganggu, menghalangi, oposisi, ya. Pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Ini gerakan dari gereja Tuhan. Perhatikan. Barang siapa yang berbuat jahat, ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Barang siapa yang cemar, ya, biarlah ia terus cemar. Teruskan. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Tapi barang siapa yang benar, ialah terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ada dua macam gerakan, perhatikan. Ini satu gerakan dari antikristus, gerakan nabi palsu, gerakan dari setan. Apa itu? Barang siapa yang jahat, dia terus berbuat kejahatan. Siapa yang najis, cemar, biar terus berbuat kenajisan. Tapi di lain pihak, barang siapa yang benar, terus bertambah benar. Siapa yang suci, terus bertambah suci. Jadi kita lihat ini, di mana kita berada, Pak. Jangan kemudian mata ini terbuai dengan sesuatu yang nampak mata, ya, kehebatan, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat, adakah gerakan kebenaran di sana? Adakah gerakan kesucian di sana? Kalau tidak bertambah benar, bertambah najis, itu berarti bagaikan angin sakal yang datang untuk menghalangi gerakan gereja Tuhan, melawan gerakan gereja Tuhan. Gerakan pertama gereja Tuhan adalah penyatuan tubuh Kristus. Ini harus kita pegang. Di mana ada penyatuan tubuh Kristus, ya, di situ adalah gerakan yang sebenarnya. Di mana ada perpecahan, di mana ada kekacauan, itu bukan gerakan dari tubuh Kristus. Yang kedua, gerakan tubuh Kristus, kebenaran dan kesucian. Ya, di mana tidak terjadi ada gerakan kebenaran, tidak terjadi ada gerakan kesucian. Enggak tambah benar, tambah kacau. Ya, menghalalkan semua cara. Hati-hati, ya, bahwa itu bukan gerakan dari perahu murid-murid. Itu bukan gerakan dari gereja Tuhan, di mana tidak bertambah kudus, ya. Malah ya, satu saat, ya, semua yang tidak kudus itu seperti diungkapkan. Semua aib itu diungkapkan, ya. Rasul Paulus katakan, malu aku. Sebab apa? Mereka melawan gerakan dari salib Tuhan. Mereka melawan, mereka adalah musuh, seteru salib Kristus. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti, gerakan bagaikan angin sakal atau gerakan gereja Tuhan. Perhatikan di mana kita berada. Siapa yang berada bersama dengan Tuhan, dia kemudian akan menang. Tapi siapa yang di luar melawan Tuhan, dia nanti akan mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu di hari-hari ini, letakkan diri di mana kita berada. Masukkan diri. Dalam waktu yang singkat ini, kita belajar untuk hidup dalam kebenaran. Apa patokan kebenaran kita?
firman Allah. Sebab di luar kebenaran firman Allah, yang ada adalah kebenaran diri sendiri. Kalau orang mengatakan, ya sini juga ada kebenaran, tapi kita harus periksa, kebenaran yang mana? Kebenaran yang sejati adalah firman Allah. Di mana ada gerakan kesucian? Perhatikan ini. Kesucian dari mana, saudara? Kesucian dari mana? Kesucian yang sejati itu kesucian yang datangnya dari Tuhan, lewat darahnya, lewat firman-Nya. Kalau kita mengalami disucikan oleh Tuhan, justru ada hati yang empati, simpati dengan keadaan orang lain, belas kasihan untuk menarik orang lain untuk mengalami penyucian. Bukan sebaliknya menghakimi, saudara. Tapi kebenaran atau kesucian yang semu dari diri sendiri itu lebih banyak untuk menghakimi orang lain. Oleh sebab di hari-hari ini harus kita pegang, ya. Perhatikan, buka mata sungguh-sungguh. Jangan sembarang melihat apa-apa yang tampak dari luar, tapi kita harus lebih teliti lagi. Kemana gerakan dari gereja Tuhan? Kemana gerakan dari gerakan ini? Kalau melawan dari gerakan gereja Tuhan, hindari, supaya jangan kemudian kita menjadi bagian dari angin sakal yang nanti akan dihempaskan, yang nanti akan dihabiskan oleh nafas hidup, nafas yang dari Tuhan Yesus, ya. Dan yang ketiga, kita kembali di dalam kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua, ya, pada ayat yang ke 19, ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ada rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, ya, dan mujizat-mujizat palsu. Mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat, ya, terhadap orang-orang yang harus binasa. Nah, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran, ya, yang dapat menyelamatkan mereka. Ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, ya, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Perhatikan, percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya, ya, akan kebenaran, ya, dan yang suka kejahatan. Terima kasih. Saya membaca ayat ini pada awalnya agak-agak berontak. Kenapa Tuhan? Ada orang yang kemudian bisa percaya akan dusta, ya. Sepertinya, ya, Tuhan tidak melindungi mereka. Ini orang yang tidak tahu apa-apa, tapi kok bisa percaya akan dusta, saudara. Seperti dia jadi korban dari penyesatan. Tetapi kalau kita kemudian merenungkan sebenarnya, bahwa sebenarnya orang yang tidak kemudian disebutkan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, tapi justru mereka lebih percaya akan dusta. Ada kebenaran, ada dusta. Mungkin kita katakan kalau kita tidak mengerti, kita bisa salah, lebih percaya dusta daripada kebenaran. Tapi saya mengatakan, kalau seseorang itu benar, tulus, polos, maka Tuhan pasti akan melindungi. Saya ingat ada satu ayat pembelaan Tuhan kepada anak kecil. Tuhan katakan, lebih baik siapa yang menyesatkan seorang dari anak kecil ini apa? Ditenggelamkan. Tuhan membela orang-orang yang polos, yang tulus, tetapi tidak mengerti mana kebenaran, mana yang tidak benar. Tuhan akan membela. Tetapi di sini disebutkan ada orang-orang yang sampai mereka lebih percaya kepada dusta daripada kebenaran. Kenapa ini sampai terjadi? Perhatikan, ini penting. Kenapa seseorang lebih percaya pada dusta daripada kebenaran? Sebab saya mengatakan orang ini juga adalah orang yang satu roh, ya, satu jenis dengan dusta itu. Saya bisa mengerti demikian, amin? Kalau dia tidak satu jenis, dia akan merasa ada sesuatu yang tidak benar, yang tidak beres, sehingga dia tidak mungkin, walaupun mungkin tidak tahu, walaupun mungkin tidak mengerti. Orang ini baru datang, kita tidak tahu latar belakangnya, dia datang dengan penampilan yang sangat luar biasa, apalagi ayat ini mengatakan ditandai dengan mujizat. Ya, bisa saja orang kemudian bisa beralasan, saya tidak kenal dia, bro, apalagi ada mujizat, makanya saya percaya kepada dia. Tapi ayat mengatakan,
seseorang mempercayai apa-apa yang tidak benar. Kenapa? Sebab dirinya sendiri satu jenis dengan kehidupan. Kenapa? Sebab dia tidak mengalami yang namanya keubahan. Sudah bisa mengerti demikian? Amin. Tidak mengalami keubahan. Firman itu tidak mendarah daging untuk menyucikan, untuk membarui, untuk mengubah hidupnya ini. Sehingga setiap dusta, setiap kepalsuan itu menjadi kesukaannya. Dia lebih suka, condongnya kepada yang tidak benar ini. Kenapa? Dia sendiri tidak mengalami keubahan. Orang yang mengalami keubahan, walaupun dia tidak tahu siapa yang ada di hadapannya, tetapi roh yang ada dalam dia nanti akan mengarahkan dia kepada yang benar. Saya akan perlihatkan ayatnya dalam satu ayat 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. Ini berbicara tentang roh antikristus ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, suratan 1 Yohanes pasal yang keempat. Kalau dia ada roh, itu tidak mungkin dia kemudian lebih menyukai dusta daripada kebenaran. Tidak mungkin. Roh yang ada pada dia itu akan mengarahkan dia pada yang benar. 1 Yohanes pasal yang keempat, suratan 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke 1 Yohanes pasal yang keempat. Dia tidak mendarah daging dengan firman Allah yang dia terima ya. Ini asal muasalnya datangnya antikris. Tuhan katakan antikris itu tidak datang dari luar, tapi antikris itu datang dari dalam. Dari dalam gereja Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang lama dengar firman Allah, bahkan orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Tapi satu perkara yang mereka tidak alami, firman Allah itu tidak mendarah daging dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menyampaikan dusta, mereka juga menyebarkan kesesatan. Dan orang-orang yang tidak mengalami keubahan, orang-orang ini memiliki roh yang sama. Kalau saya mengatakan mungkin, ya hari-hari ini lebih apa? DNA-nya sama. Sehingga kalau sama sudah, satu roh, satu jenis, ya ikut sana. Walaupun ini ada kebenaran, dia tidak suka kebenaran, tapi dia lebih suka dusta. Ya, pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus perhatikan telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah menjadi daging, menjadi manusia ini sudah menjadi daging, itu berasal dari Allah. Tetapi dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, maka roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Di dalam dunia ini. Terima kasih ya. Oleh sebab itu satu perkara yang harus kita mengerti. Kita banyak dengar firman Allah. Kita banyak menyampaikan firman Allah. Ini kita sampaikan buat kita. Supaya apa? Ya, supaya jangan sampai kita pikir kita sudah orang lama, sudah mengerti banyak, tapi kalau satu perkara tidak mengalami firman Allah itu menjadi daging, ya, ayat mengatakan tandanya roh antikristus dan roh Allah apa? Setiap roh yang mengaku bahwa Kristus sudah datang sebagai manusia dalam bentuk daging, dia adalah roh Allah. Tapi roh yang tidak mengaku bahwa Yesus sudah datang sebagai manusia, itu adalah roh antikris. Ya, jangan kemudian perkataan ini sudah praktekkan secara jasmani. Ya, ada roh datang, kamu ngaku enggak Yesus sudah datang sebagai manusia? Biar dia roh antikristus. Kalau dia mau menipu, kalau ditanya begitu pasti dia katakan, ya saya mengaku, ya saya percaya, ya saya mengaku. Tetapi yang dikatakan siapa yang mengaku tidak mengaku bahwa Yesus sudah datang dalam daging adalah bagaimana hidupnya ini. Orang yang tidak mengalami keubahan, bagaimana firman tidak menjadi daging. Ini loh, tidak mendarah daging dalam kehidupannya. Walaupun ngomongnya hebat, bahkan ditandai dengan apa? Selain ngomongnya hebat, ditandai dengan apa? Mujizat. Ya, ayat mengatakan, maka itu adalah roh antikristus, roh penyesat. Jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Kita harus tegas mengatakan itu adalah roh antikristus. Walaupun ngomongnya hebat, pengetahuannya dalam, ya, dan disertai dengan kuasa sekalipun. Sebab ayat mengatakan antikristus itu datang dengan kuasa.
Kalau hari-hari ini baru saja omongan kita sudah katut, ya, bagaimana kalau datang dengan kuasa, saudara, yang dahsyat, mendatangkan api dari langit, mengerjakan apa, membuat orang-orang itu patung bisa berbuat begitu rupa. Bagaimana kita tidak katut? Oleh sebab itu, satu perkara hari-hari ini kita harus mohon, kita pergumulan kita, Tuhan, supaya firman yang aku dengarkan itu sanggup, itu mau, itu mengubahkan hidupku ini. Contohnya, siapa ini yang memiliki ini menjadi antikris? Yudas sendiri. Yudas ini siapa? Yudas ini dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Yudas ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mengerjakan mujizat, mengalami mujizat. Di mana Tuhan Yesus ada, Yudas ada. Tapi satu perkara, Yudas tidak mengalami. Yudas tidak mendarah daging dengan pengajaran yang didengar. Dia hanya sampai pada apa? Teori. Nah, saya mengatakan ini teguran buat kami. Kami banyak menyampaikan. Tapi satu perkara, kalau kami sendiri tidak mengalami keubahan, kami sendiri tidak mengalami bahwa firman itu menjadi manusia, mendarah daging dalam kehidupan kita, maka itu terlalu rentan untuk menjadi bagian dari antikris. Oleh sebab itu semua kita hari-hari ini, kita harus mengalami keubahan. Orang yang tidak mengalami keubahan akan sangat mudah ikut disesatkan dengan penyesatan antikris. Dia akan mempercayai dusta. Sebab apa? Dirinya sendiri hidup di dalam apa? Dusta. Dia mendengarkan kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, tapi dia sendiri tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Dia menyampaikan kesucian, dia mendengarkan berita tentang kesucian, ya, dia menyampaikan kesucian, mendengarkan berita tentang kesucian, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam kesucian. Itu nanti akan begitu mudah. Sebab apa? Dia sama dengan roh dari antikris. Oleh sebab itu kita mohon, Tuhan tolong ubahkan seberapa banyak yang kita dengarkan, seberapa banyak yang kita mengerti, seberapa banyak yang kita yakini, biar itu yang kita praktekkan untuk mengubahkan kita. Kalau kita mengalami keubahan sampai firman Allah itu menjadi manusia, menjadi daging dalam kehidupan kita, maka itu yang membuat kita tidak bisa disesatkan oleh apapun juga. Sebab ayat mengatakan roh itu ada dalam kehidupan kita. Dia bagaikan apa namanya itu, ada frekuensi yang memancarkan sesuatu yang melawan pekerjaan dari antikris. Ya, saya teringat Bapak Pendeta Pong mengatakan kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, ya, walaupun kita tidak tahu siapa yang datang di hadapan kita, ya, maka Roh itu yang akan berbicara dengan sensor mata kita akan lihat, oh baik orangnya, kok baik, rendah hati, berbicaranya sopan, ya, sangat santun dan logis sekali, menarik sekali, ya. Tetapi kalau roh itu ada, dia membuat kita kemudian tidak sejahtera dengan apa yang dia sampaikan. Roh itu yang membuat kita kemudian mengerti bahwa apa yang di hadapanmu adalah apa? Si penyesat. Satu ayat tolong baca, ya. Dalam ayat yang pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 26. Roh itu yang akan berbicara buat kita. Urapan itu akan berbicara buat kita. Sehingga kita tidak gampang, ya, kecelek lah, mempercayai dusta. Ini kalau sampai kita kemudian sampai bisa mempercayai dusta, itu benar-benar, ya, sesuatu malapetaka, mempercayai dusta, ya. Ayat yang ke-26, perhatikan ayat 26. Semua itu, ya, kutulis kepadamu, ya, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Perhatikan. Sebab di dalam diri kamu, ya, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Yang kamu terima. Coba baca ayat sebelumnya, itu berbicara tentang antikris. Munculnya antikris dari dalam. Dari dalam. Jadi jangan membayangkan, oh antikris itu melawan kekristenan, orang-orang yang sudah menyatakan diri anti gereja, anti apa. Jangan-jangan dia pendeta, ya. Jangan-jangan orang yang sepertinya dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Ada mujizat, ya, berpengaruh, ya. Tetapi satu perkara, dia sendiri tidak mengalami apa? Keubahan. Firman tidak mendarah daging dalam kehidupannya, ya.
Ayat mengatakan sebab di dalam diri kamu ya, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. ya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, Tetapi sebagaimana pengurapannya ya, mengajar kamu tentang segala sesuatu. roh itu yang ada dalam kehidupan kita lebih besar dari roh antikristus itu sendiri, lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Ayat mengatakan roh itu akan mengajar kepada kita, Dan pengajarannya itu benar, ya. tidak dusta. Nah, Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, ya. demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Terima kasih. Dan semua mengatakan setiap kali kita mengalami keobahan, setiap kali itu roh itu akan menyatu dalam kehidupan kita. Roh itu akan menjadi makin nyata untuk membimbing kita dari kebenaran kepada kebenaran, kepada kebenaran, dari kesucian kepada kesucian, kepada kesucian. Kemudian kita tidak kemudian kecelik, seperti orang mengatakan celik. Sudah kita percaya, ternyata bohong. Aduh, kita sangat menyesal sampai kita kemudian mempercayai dusta. Tapi ayat mengatakan, tetapi ada orang-orang yang sampai kemudian mempercayai. Sebab Tuhan katakan, mereka sendiri tidak mau menggunakan waktu yang ada. Kesempatan-kesempatan untuk firman Allah itu menjadi darah dagingnya. Tidak mau firman Allah itu sampai masuk di dalam kehidupannya, mengubahkan hidupnya. Yang manusia daging untuk menjadi manusia rohani. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti. Dari 3 ini saja, ini merupakan parameter. Ya, sebab tidak mungkin salah. Ya, bahwa antikris itu mulai nomor 1 ditandai dengan apa, saudara? Kesombongan. Ada hikmat. Tetapi kalau dia sombong, hati-hati ya. Yang kedua tadi apa, saudara? Melawan gerakan ya dari Tuhan, gerakan gereja Tuhan. Apa gerakan gereja Tuhan? Penyatuan, kebenaran, kesucian. Dan yang ketiga, antikris itu dia adalah pribadi yang tidak mengalami firman mengubahkan dia. Dia berasal dari dalam, ayat mengatakan dia berasal dari dalam, tetapi dia tidak sungguh-sungguh. Maafkan, hanya bagaikan seseorang yang menumpang. Satu saat orang Israel keluar dari Mesir, dan waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang Israel tidak semata-mata orang Israel saja. Ada orang-orang lain, orang-orang yang namanya bangsa kacauan itu dalam bahasa Perjanjian Lama, ini bangsa Perjanjian Baru disebutkan bangsa bajingan ya. Bahasanya kasar, tetapi itu sebenarnya ya. Mereka masuk di antara mereka, tapi mereka tidak pernah menyatu, tidak pernah menjadi ya. Nah, orang-orang ini nanti akan menggerogoti gerakan gereja Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus sampai bahwa firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita ini, mengubahkan. Tolong baca ya, satu ayat. 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes pasal yang kedua, sampai mengubahkan supaya apa? Sampai kapanpun juga kita akan tetap di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar masuk dan keluar lagi atau tidak mengalami apa-apa, tapi kita benar-benar di dalam Tuhan. Sebab apa? Seperti kita melebur. Kenapa? Zat ilahi itu sama dengan sebagian besar, dengan seluruh bagian dari tubuh Kristus ini ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang 18, perhatikan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, ya, seorang antikristus akan datang. Nanti antikristus itu nanti akan datang. Tetapi sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak antikris kecil. Ya, sudah bangkit, datang terus kan. Itulah tandanya ya, bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita, ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perhatikan. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. So, lihat kenapa tidak bisa sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terima kasih. Kenapa?
Sebab dia tidak mengalami apa? Keubahan. Dari 12 murid dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-5, bagaimana Tuhan itu menebus manusia dari semua etnis, semua kaum, semua bangsa Tuhan tebus. Tapi satu perkara, semua mereka yang masuk dalam tubuh Kristus itu mengalami keubahan, menjadi satu semua dari bagaimana macam manapun mereka berada, seperti dilebur. Sebab mereka mengalami darah yang sama, darah Yesus, sehingga dilebur menjadi manusia yang baru. Hidup lama mereka tidak peduli apa latar belakang hidup mereka, tapi semenjak mereka masuk dalam persekutuan, mereka menjadi manusia yang baru. Cara berpikir yang baru, bertindak yang baru, hidup yang baru. Kenapa? Firman Allah itu menjadi darah daging dalam kehidupan mereka. Tapi ada orang-orang yang sekian lama masuk dalam persekutuan ini, tapi satu perkara, mereka tidak mengalami keubahan. Berapa lama pun mereka berusaha untuk tetap dalam tubuh Kristus ini, tidak akan bisa. Contohnya siapa? Yudas itu. Satu saat mereka tidak tahan, mereka akan keluar. Dari 12 murid, satu keluar. Kenapa? Yudas tidak bisa tahan dalam persekutuan tubuh Kristus, sebab dia tidak mengalami keubahan. Oleh sebab itu, satu perkara ini yang harus kita mengerti. Sebagaimana antikris besar ditandai dengan kesombongan, semua pikirannya, gerakannya melawan gerakan gereja Tuhan. Dan satu perkara juga, dia tidak pernah mengalami keubahan. Demikian juga dengan antikris kecil. Setiap orang yang tidak mengalami keubahan, sudah dapat dipastikan, dia nanti akan mengalami berada pada gerakan yang sama, yaitu menjadi antikris. Oleh sebab itu, kita mohon Tuhan, seberapa firman yang kita dengarkan, seberapa firman yang kita mengalami, dibuat kita bisa mengerti. Biar itu bukan hanya sekedar kita bisa mengerti, kita bisa kemudian seperti melihat pribadi Allah, tapi satu perkara, Tuhan ubahkan hidupku, supaya aku boleh menjadi seperti apa yang kita dengarkan malam hari ini. Ya, kita dengarkan, kita hidup dalam kebenaran, kita dengarkan tentang kebenaran, kita menyampaikan tentang kebenaran, kita juga mengalami hidup dalam kebenaran. Kita mendengarkan tentang kesucian, kita hidup dalam kesucian. Ya, jangan kita dengarkan kesucian, tapi nanti prakteknya lain, ya. Dengar firman tentang kesucian, hidupnya dalam kenajisan. Tentang firman tentang kebenaran, hidupnya dalam ketidakbenaran. Itu berapa lama pun dia berada dalam gereja Tuhan, satu saat ayat mengatakan dia akan keluar menjadi bagian dari antikris. Oleh sebab itu kita mohon malam hari ini ada tubuh dan darah Tuhan. Kita mohon Tuhan, saya orang jahat, saya orang najis, tapi tubuhmu ini tubuh yang kudus, tubuh yang benar, tubuh yang sempurna. Supaya apa yang aku makan itu berpengaruh dalam hidupku, itu menyatu dalam kehidupanku. Kita juga mengalami keubahan dari firman Allah yang kita dengarkan, dari apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Pelayanan perjamuan suci sekarang tampil ke depan, ya. Kita akan nyanyikan satu lagu.